dengan satu kalimat, bukan satu kata. Dengan satu kalimat, ya, dengan satu kalimat nanti teman yang disebut namanya, ya, umpamanya ini kan saya menyebut namanya, contohnya saya menyebut nama Yuyun gitu ya. Saya bercerita hari, kan satu kalimat ya. Hari ini hari Minggu, aku selalu hari ini hari Minggu, aku tetap belajar. Nah, disambung, saya sebut sekarang lanjut Bu Yuyun. Bu Yuyun dimulai dengan kata belajar. Paham nggih? Oke teman-teman, bisa dibuka. Jadi kita akan menunjuk 5 orang saja, biar tidak panjang ini untuk melatih konsentrasi dan saling mengenal nih. Saya mohon maaf ya belum kenal semuanya. Nanti insya Allah kalau kita kopi darat bisa langsung mengenal. Teman-teman kita mulai nggih? Oke, are you ready? Ready. Oke. Dari saya nanti tadi 5 orang nanti ya. Dari saya ya. Hari Minggu aku pergi ke pasar. Aku beli sayuran. Silakan Bunda Yuyun. Sayuran yang aku beli adalah sayuran kol. Silakan. Sebut nama temennya. Ibu Surahmi. Silakan. Lanjutkan kol. Kalau yang saya beli jelas suara apa enggak Bu? Tidak jelas suaranya. Suaranya kurang jelas Bu. Sinyalnya mungkin Bu. Iya. Kalau sinyalnya agak ini ya videonya mungkin bisa di ini dulu kalau mau bicara. Atau Bu Surahmi, halo Bu Surahmi. Ya. Dengar, ayo Bu, teruskan dengan kata kul. Kol. Ya. Saya tapi gimana ya Bu, diulang? Ayo Bu Yuyun, ulangi Bu Yuyun. Hari Minggu ini saya pergi ke pasar. Di pasar saya membeli sayur. Sayur yang saya beli adalah sayur kol. Silahkan dilanjutkan Bu Surahmi. Ya, Kol dengan kata kol. Minggu hari ini Bu Surahmi lanjut aja dari kata Lanjut kul. aja kol. Kolnya mau diapain? Kolnya mau dimasak Bu, dibikin sayur Bu. Oke. Bu Surahmi lanjut ke temannya, sebut nama temannya satu yang ada di situ di grup yang ada di layar kita. Ya Bu Surahmi sebut sama satu nama. Bu Hoimah. Ayo Bu siapa? Bu Hoimah. Bu Koimah, ayo Bu Koimah. Tadi itu Bu Surahmi kurang jelas saya. Sekolnya mau dimasak sayur. Kembali ke sayur berarti ya. Sayur Bu. Sama-sama. Ya kan sayur dilanjutkan bisa kata-kata lain. Sayurannya kita bagi ke anak-anak. Oke, sebut satu nama. Ibu Khotimah ya? Khotimah? Apa Khotimah? Ada ya? Khotimah. Saya Ya, Khotimah. Ibu Khotimah lanjut dengan kata anak-anak. Anak-anak senang sekali tadi pagi makan sama sayuran yang dimasak saya. Nah, lanjut satu lagi. Dengan kata Ibu, saya. Ibu Warisin. Saya suka makan buah, Ibu. Oke, terakhir buahnya ganti, ayo terakhir Bu. Satu lagi. Bunda Rita. Bunda Rita, ayo dengan kata buah. Rita yang main Rita apa yang Bu Rita hanya Bu? Yang Bu Rita Ngadisono. Oh, Ngadisono. Kaliwiro ya. Ada Rita Listiawati sama ada Rita Merina. Ayo, kata buah. Salah satu Bu Rita, yuk.
Yang merasa namanya Bu Rita aja lah. Oh, yang langsung itu Bu Merita aja yang sudah langsung Saya gandeng. Aduh. Rita Ayo, aja. ya. buah yang mengandung vitamin C itu buah jeruk. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita mulai konsentrasi. Oke, karena ini kita teman sejawat, jadi saya menyampaikan kepada teman-teman gitu saja ya. Atau anak-anak. 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 Mentang-mentang ini saya dengan Anaknya materi, 2, Bu. mentang-mentang ini dengan materi anak berkebutuhan khusus bukan berarti saya termasuk ya. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Nah ini teman-teman bisa, siapa yang boleh raise hand atau akan langsung untuk siapakah anak dengan kebutuhan khusus. Boleh juga nanti di chat. Kak Jati nanti bisa bantu saya lihat di chat, nggih. Kira-kira siapakah si anak berkebutuhan khusus itu? Apakah membutuhkan kasih sayang, membutuhkan susu, membutuhkan mainan? Nah, siapakah anak berkebutuhan khusus itu? Silakan siapa yang mau rasain atau mau mencoba untuk menjawab. Biar kita itu rame gitu partisipasinya. Ayo monggo. Kalau gurunya pemberani, anaknya pasti percaya diri. Saya coba, Bu. Ibu siapa sebut nama? Yuyun. Ibu Yuyun, monggo Bu Yuyun. Nggih, saya coba nggih. Ye. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki hambatan dalam perkembangan, pembelajaran, dan partisipasi sehingga perlu diidentifikasi kemampuan atau potensinya. Oke. Anak yang mengalami hambatan ya untuk Ya, bisa dalam kegiatan belajarnya semuanya. Oke, satu lagi. Untuk kita melihat apa sih sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu. Satu lagi, Bun, ayo. Saya coba ya, Bu ya. Dengan nama siapa ini? Nama Maisaro, Bu. Oh, Maisaro. Monggo. Bu Mei. Oh iya, anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan ataupun akademik yang dinamakan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Begitu Bu Farida. Oke, terima kasih Bu Mei, terima kasih Bu Yuyun ya. Kita akan lihat siapakah sih sebenarnya anak dengan kebutuhan khusus itu. Nah, ternyata anak berkebutuhan khusus itu adalah betul sekali apa yang disampaikan Bu Yuyun, disampaikan siapa tadi Bu Mei ya, bahwa anak dengan kebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Ya, tadi disebutkan di Bu Mei ada memiliki keterbatasan fisik, ya, ada juga apa tadi kesulitan untuk belajar. Itu adalah termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, bagaimana di lembaga? Nah, ini teman-teman, kenapa kita harus mempelajari sih? Kira-kira apa sih kenapa kita harus mempelajari? Tujuan kita mempelajari anak berkebutuhan khusus itu apa saja? Kita akan lihat sebentar nih. Yang pertama adalah ini kok saya kekecilan. Bisa dilihat nih, teman-teman? Bisa. Ya, kenapa kita harus mempelajari pengenalan anak dengan kebutuhan khusus? Yang pertama, nah ini, teman-teman kita sebagai pendidik rata-rata kita mendidik sebagai guru adalah mendidik anak-anak yang dalam tanda kutip normal tumbuh kembangnya. Tetapi di sini kita ternyata perlu sekali mendeteksi anak sejak usia dini untuk mengetahui apakah anak-anak kita, peserta didik kita itu mengalami hambatan, ya, mengalami hambatan. Ini yang kedua, setiap anak tadi disampaikan Pak Jati, setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda, ya, baik itu yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru memberikan kesempatan kepada semua anak untuk memberikan haknya untuk ikut belajar. Nah, untuk selanjutnya menyesuaikan lingkungan.
ini teman-teman, ini juga harus diperhatikan, lingkungan belajar untuk anak ABK. Ya, program kegiatan yang memfasilitasi anak-anak ABK itu bagaimana nanti di lembaga kita? Apakah teman-teman ada fasilitas untuk anak-anak yang seperti ini yang mengalami hambatan? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang selanjutnya membantu anak, orang tua, dan lingkungan sosial memahami nilai positif dari menggabungkan anak kebutuhan khusus di lembaga PAUD. Teman-teman ada nggak ini di lembaga teman-teman yang menerima tidak anak-anak ABK ini? Menerima. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana sih lingkungan belajar yang perlu kita siapkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus kenapa kita harus membantu anak-anak ini gitu. Yang terakhir adalah, nah teman-teman juga nantinya harus memiliki pengetahuan tentang rujukan atau kontak lain yang berkepentingan dengan ABK. Nah, teman-teman kita harus ada link atau jejaring ya, jejaring atau mitra. Kita akan menuju PAUD HI, holistik integratif ya. Tidak hanya memberikan pendidikan saja, tetapi bagaimana kita sebagai pendidik atau lembaga memberikan perlindungan, memberikan kesetaraan dalam artian tidak ada diskriminasi. Oke, setuju ya teman-teman ya? Setuju. Oh, ini terlalu cepat atau gimana? Karena saya waktunya 90 menit. Nanti sambil sharing juga. Bisa diterima teman-teman? Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ABK juga anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, teman-teman, mungkin saya minta partisipasi teman-teman. Nah, bagaimana di lembaga teman-teman semuanya? Saya minta 2 orang ya untuk berpartisipasi. Apakah teman-teman di lembaga pernah atau saat ini menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus? Terus bagaimana teman-teman melayani anak-anak ini? Monggo bisa raise hand atau langsung open mic. Saya pernah, ini Bu Hotimah. Bu Hotimah TK Pertiwi sudah raise hand. Ya, monggo Bu Hotimah. Ya, saya sedikit sharing gitu. Ya. Saya pernah itu memang berkebutuhan khusus karena dulu dari saya kan TK-nya TK di desa, orang tuanya ingin menyekolahkan anak tersebut ke lembaga yang khusus seperti untuk anak yang ABK itu kan tidak mampu karena kondisi keekonomian yang nuwun sewune memang kurang. Akhirnya dimasukkan di lembaga saya. Terus ya memang anak itu memang beda dengan anak yang normal ngoten. Dia sedikit keterlambatan dalam bergerak, semua hal dia terlambat dari anak yang lainnya. Oke, berarti pernah ya, Bunda ya, tetap menerima. Bisa didengar, Bu? Bisa. Kan keterlambatan dan lainnya. Lainnya itu apa? Berbicara, motorik halusnya, motorik kasarnya. Misalnya, kalau berbicaranya normal, tapi secara motorik halus dan motorik kasarnya itu dia tidak seperti anak pada umumnya, sedikit terlambat. Misalnya saya hari ini anak-anak suruh menulis angka huruf atau misalnya angka 1, yaitu belum bisa membuat angka 1, caranya itu dengan cara menembalkan, itu pun sangat lama gitu. Oke, terima kasih Bu Hotimah. Jadi ini nanti kita akan tahu si anak ini yang tadinya susah dalam bergerak motorik halus dan motorik kasarnya itu termasuk keterlambatan dalam namanya jenisnya apa gitu ya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Terima kasih Bu Hotimah. Satu lagi yang ingin, ini saya lihat di chat ya. Maaf Bu kalau panggilan Bu Rita, nggak ada. Oke, mungkin ada yang mau satu lagi. Bagaimana di lembaga
teman-teman semuanya tadi Bu Khotimah sudah ada satu share ya untuk sharing gitu menerima anak dengan keterbatasan fisiknya. Oke, mungkin ada yang lain? Bu Warisin. Iya. Oh, monggo Bu Warisin. Oh, iya Bunda. Dulu saya pernah punya muridnya itu tidak bisa bicara, gagu. Iya, terus dia bisa coret-coret, bisa menebalkan angka, huruf. Akhirnya dia lulus dari TK, masuk ke SD. Terus sarannya dari SD harus masuk di SLB, tapi orang tuanya malah tersinggung. Lah, bagaimana itu caranya menyampaikan ke wali muridnya, Bunda? Terima kasih. Oh ya, berarti ini ada sedikit curhat ya. Memang betul sekali, kita memang harus, lembaga kita nantinya karena Laya dan HI termasuk adalah menjadi lembaga inklusi ya. Jadi anak-anak ini harus kita terima gitu. Untuk masa orang tuanya memang kita harus kasih pengertian gitu. Jadi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini nanti akan berkembang kalau anaknya mau menunjukkan kepada khalayak umum ya. Nanti kita akan pelajari dalam artian mau menyekolahkan, mau memberikan kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya gitu ya, untuk mendapatkan fasilitas lainnya, itu harus dipahamkan pada orang tuanya. Anak tidak boleh diumpetin ya. Maksudnya kadang orang tua kan malu ya punya anak yang dalam ini kan amanah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang tua diamanahkan dengan anak-anak yang mengalami keterbatasan ini atau hambatan-hambatan ini, itu suatu amanah yang luar biasa. Jadi kita sebagai pendidik memang harus memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak ini adalah mengalami keterlambatan. Jadi jangan dibilang, oh anak ibu cacat gitu, jangan ya. Jadi mengalami keterlambatan dalam berbicara, jadi harus berlatih seperti ini. Kalau memang untuk di SLB kan pembayarannya mahal. Jadi kita seorang pendidik harus bisa memberikan layanan, harus bisa memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Bagaimana caranya? Kita akan belajar bersama-sama. Oke, terima kasih. Kita akan ke materi selanjutnya. Terima kasih Bu Arisin. Nah, di sini teman-teman ternyata di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sudah dikelompokkan bahwa yang termasuk anak-anak mengalami hambatan atau ABK adalah disebutkan di pasal 33 ayat 1, yaitu hambatan penglihatan, kita kenal dengan tunanetra. Yang kedua, hambatan pendengaran dan wicara, tunarungu dan tunawicara. Ini nanti kita akan bahas satu-satu nggih. Jadi ini yang ada di dalam Undang-Undang Sidiknas. Yang ketiga, hambatan daya pikir, tunagrahita atau Down syndrome ya, kita akan lihat nanti. Terus hambatan fisik atau motorik tadi ya, seperti contoh yang kalau tadi yang Bu Warisin adalah termasuk di nomor 2 ya, hambatan berbicara ya. Terus kalau yang Bu Khotimah tadi di gerak, jadi di hambatan fisik motorik. Terus yang keempat adalah hambatan perilaku. Di sini ada tunalaras, ada HIV/AIDS ya, ada narkoba. Kenapa anak-anak bisa seperti ini? Ini nanti kita akan bahas ya di bawah ya. Ada spektrum autis, ada sindrom. Nah ini sindrom Asperger. Ini nanti kita akan pelajari juga. Kita akan kenalan ya, kenalan dengan hambatan-hambatan yang terjadi pada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketujuh, hambatan kemampuan belajar. Ya, nanti ada dileksia, diskalkulia, disgrafia, ada AD, DD, AD. Nanti ada banyak sekali yang akan kita pelajari. Terus hambatan karena kelebihan potensi. Tadi sudah disampaikan Pak Jati ya. Jadi anak-anak yang punya IQ tinggi, anak-anak yang punya bakat ya tidak sama dengan anak-anak sebayanya, itu termasuk anak-anak dengan hambatan ternyata ya. Jadi termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya ini dengan kecerdasan yang melebihi. Terus ada lagi tunaganda. Tunaganda ini multiple disability adalah
seluruh badan, ya badannya tunaganda itu berarti tidak hanya satu hambatan, tetapi lebih dari satu. Tidak hanya secara fisik, tapi juga mentalnya, juga nanti ada gangguan otaknya. Ini adalah cacat ganda. Kita akan lanjut pertama. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kemampuan penglihatan atau low vision, ya. Jadi teman-teman, kita harus tahu hambatan-hambatan apa yang dialami oleh anak itu. Biasanya kalau ini kan kita masih kenalan ya. Jadi kalau nanti kita sudah lanjut, kita akan menggunakan namanya, kita ada tools-nya, ada alatnya untuk mendeteksi secara dini anak-anak kita itu mengalami hambatan atau tidak gitu. Ya, jadi teman-teman nanti jangan sampai anak yang aktif sedikit itu, kadang kita bilang ya guyonan gitu, dasar autis ya nggak Bu? Kadang begitu ya, dasar autis gitu ya, dasar hiperaktif, cah Down syndrome gitu ya. Kita kadang udah ngejudge dulu, tanpa kita tahu indikatornya apa gitu. Yang pertama ada low vision atau kehilangan kemampuan penglihatan, ya namanya low vision, kemampuan penglihatan. Suatu kondisi di mana fungsi penglihatan seseorang mengalami penurunan, mulai dari derajat yang ringan hingga yang berat. Ya teman-teman, kita tahu semua bahwa termasuk nih, kalau saya memang aneh nih ya, jadi kacamata tidak di mata tapi selalu di kepala ini. Kalau dibutuhkan saja, kalau dia termasuk ya kayak kita yang minus ya, itu termasuk hambatan penglihatan. Kalau kita orang dewasa mengalami keminusan atau plus itu sudah memahami ya, kok pusing, kok tidak jelas ya. Tapi kalau anak-anak bagaimana teman-teman? Bisa nggak mereka itu menilai dirinya, kok saya nggak lihat gitu ya? Kecuali kalau mereka anak-anak yang terlahir ya. Teman-teman pernah lihat anaknya Asri Welas? Artis Asri Welas itu dari lahir sudah mengalami hambatan penglihatan. Jadi sudah diberikan kacamata khusus untuk bisa melihat. Ada yang pernah melihat informasi tentang Asri Welas, teman-teman? Putranya yang mengalami hambatan penglihatan sejak lahir, ya. Terus itu kalau itu berarti masih termasuk masih ringan karena masih melihat. Tapi kalau yang berat adalah yang termasuk adalah buta, ya. Kalau buta itu udah blind, udah nggak bisa melihat apa-apa. Tapi kalau yang low vision, yang rendah itu masih bisa kadang melihat secara samar-samar, gitu teman-teman. Jadi nanti kalau kita akan melihat anak-anak kita atau peserta didik kita mengalami gangguan penglihatan, salah satunya adalah bagaimana pada waktu di pembelajaran, ya. Ini kita akan lihat indikatornya ya. Nah, nih teman-teman, indikatornya untuk anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan, yang pertama adalah penglihatannya kabur, ya. Jarak 6 meter itu sudah tidak mampu melihat lagi. Gitu. Ini termasuk yang masih ringan. Tapi kalau yang berat sama sekali ya, namanya orang buta itu kalau sudah berat sudah tidak bisa melihat. Tetapi kalau yang indikatornya termasuk gangguan penglihatan adalah kabur di jarak 6 meter. Terus mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Ya, mengalami kesulitan benda kecil di dekatnya. Terkadang kita tidak bisa mengamati. Nah, ini yang kadang di dalam prinsip belajar anak itu salah satunya, anak itu kan individu yang unik ya. Setiap anak berbeda. Jadi kita jangan sampai sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik memberikan pembelajaran, memberikan komunikasi atau apapun secara klasikal, kita harus melihat ya. Kalau anak-anak yang seperti ini nih, ternyata anak itu sering, termasuk sering jatuh ya, tersandung waktu berjalan, sering meraba-raba, tidak bisa mengikuti garis lurus. Terus bagian bola mata kalau yang normal itu lebih jernih, lebih terang. Tetapi kalau untuk yang mengalami gangguan penglihatan, bola matanya itu keruh, bersisik atau kering.
ya. Ini adalah bisa jadi ini sudah bawaan dari lahir kalau penglihatan. Tetapi ada yang menjadi kerusakan. Nah, kerusakan nyata pada bola mata ini bisa terjadi memang ada kecelakaan. Ya, teman-teman, itu indikator dari hambatan penglihatan. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh guru? Memfasilitasinya bagaimana? Kira-kira guru-guru harus bagaimana nih, teman-teman? Kalau anak-anak mengalami bukan buta ya, kita bicara bukan buta. Kalau buta memang kita harus ada yang namanya shadow. Tahu ya teman-teman, shadow itu tenaga ahli dalam bidangnya untuk mendampingi anak-anak yang mengalami hambatan. Kalau shadow ini, kita pun ternyata sedikit banyak. Nah, tugas kita salah satunya belajar kenal dengan, kalau kita tidak bisa dengan belajar dengan huruf braille, ya kita harus ada shadow. Shadow itu pendamping anak-anak yang mengalami keterbatasan, ya. Itu bisa mengikuti anak-anak di dalam kelas. Ini tentunya ahli ya, gitu. Kalau di Wonosobo itu belum ada ya untuk ada nggak teman-teman? Balai yang menangani anak-anak buta, gangguan penglihatan. Belum ada ya teman-teman ya. Yang ada hanya bisu tuli. Tuh. Ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi indikator ini menjadi salah satu ukuran kita mengetahui anak-anak dengan hambatan penglihatan. Ya. Nah, akan kehilangan apa dengan kehilangan kemampuan penglihatan, anak-anak akan mengalami gangguan baik itu secara kognitif, akademisnya, sosial dan emosionalnya, dan lingkungannya. Kognitifnya pasti jelas ya, karena teman anak-anak ini kan tidak atau yang mengalami gangguan penglihatan ini mobilitasnya terbatas ya, tidak, ruang geraknya terbatas gitu. Kalau kenapa orang-orang itu tahu bisa ke sana ke sini ya? Itu karena sudah terbiasa gitu. Jadi kalau kita punya anak-anak seperti ini ya kita harus satu memfasilitasi bagaimana untuk mengaksesnya lebih gampang, mobilitas dan interaksi lingkungan juga dibatasi juga. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pendidik gitu. Ya, memang jarang sekali ya di lingkungan kita itu melayani anak-anak dengan kemampuan hambatan penglihatan, ya. Tapi kalau kita nantinya mendapatkan itu, ya kita memang harus banyak belajar lagi nih teman-teman. Ya, secara emosional, ya tadi secara kognitif pasti mobilitasnya terganggu, terus secara akademisnya juga akan terbatas ya, karena tidak bisa optimal dalam belajar. Kalau ada anak usia dini masuk di lembaga kita, ya tentunya kita kan belum bisa membaca braille. Ya. Jadi terus terang akan terbatas sekali untuk anak-anak hasil belajarnya. Anak-anak dengan kehilangan kemampuan penglihatan ini, dia akan mengandalkan ada di pendengarannya gitu. Jadi nanti kalau teman-teman punya siswa yang seperti ini ya, mengalami hambatan seperti ini, ya salah satu cara adalah anak-anak ini duduk di depan ya. Dia belajar dengan cara mendengarkan gitu ya. Terus secara sosial emosionalnya dan lingkungannya ini tentunya apalagi anak-anak ya, tidak semua lingkungan bisa menerima. Tidak semua lingkungan bisa menerima. Karena anak-anak ini kan, kalau anak-anak normal kan sukanya bermain bebas, bermain bersama-sama gitu. Tetapi karena dia ada hambatan melihat, tentunya dia terbatas sekali untuk dia bergerak, untuk dia bersosialisasi, untuk dia bermain bersama teman-temannya. Secara sosial emosional gini, kita meyakini ya, teman-teman sebagai seorang pendidik atau guru, kita meyakini bahwa anak-anak usia dini ya dengan golden age-nya itu, mereka belajar dari apa yang dia lihat, mereka lihat dan mereka menirukan, mengamati,
Nah, untuk yang mengalami gangguan penglihatan ini tentunya dia tidak bisa melihat ya, tidak bisa menirukan gitu, tetapi dia hanya bisa mendengarkan. Ini sangat-sangat secara emosionalnya sangat mengganggu sekali. Jadi kita harus bisa menjaga bagaimana kita seorang pendidik atau guru bisa menjaga anak-anak dengan keterbatasan penglihatan ini. Itu teman-teman indikatornya, terus apa hambatannya yang dialami oleh anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan. Begitu teman-teman, mungkin di sini ada di penglihatan ada sharing? Cukup jelas? Tanya, Bu. Ya, monggo. Kalau untuk anak yang usianya sudah 6 tahun, tapi warna itu belum paham, itu bagaimana, Bu? Apa termasuk dengan kehilangan kemampuan penglihatan atau bagaimana? Kalau hanya warna itu bukan penglihatan. Kalau warna nanti justru dia akan ada namanya di gangguan mental ya, Oh iya. itu nanti kita akan pelajari. Tapi kalau hanya warna bukan penglihatan gitu, karena kan tidak bisa membedakan warna. Tetapi yang lainnya bisa lihat dengan jelas, ya kan? Angka, orang, apapun gitu kan bisa gitu. Jadi bukan termasuk di penglihatan, tapi nanti kemampuan dalam hal otak ya, mesti kemampuan belajarnya gitu. Oke, nanti kita akan bahas itu. Ada lagi teman-teman? Cukup ya, kita lanjut. Yang pertama ada di penglihatan, yang kedua adalah kemampuan pendengaran. Ini layarnya saya, kok nggak bisa next ya. Nah, yang kedua adalah tunarungu atau gangguan pendengaran, kesulitan. Nah, ini pun ada 2 jenis, yaitu kita golongkan menjadi 2 jenis. Yang sedikit kesulitan mendengar ya, teman-teman. Kadang kita guyon ya sama teman-teman kita, tapi jangan ke anak-anak ya, Budi tahu. Budi tahu teman-teman? Tahu nggak teman-teman? Ini bukan kita Budi ya, kadang diajak ngomong kok, hei, cucu omong kok rak kluwi Budi gitu. Pernah nggak teman-teman bilang begitu? Iya. Salah budik dikit itu ya. Ini guyon saja itu. Jadi teman-teman, untuk anak ini ada untuk kehilangan kemampuan pendengar itu ada 2. Yang pertama adalah kesulitan mendengar, ya, kesulitan mendengar. Yang kedua adalah ketulian. Kalau kesulitan mendengar ini sifatnya berat, tapi belum termasuk tuli, belum termasuk tuli. Kemampuan mendengarnya yang sifatnya berat, tetapi belum termasuk tuli. Kadang mendengar, kadang tidak itu ya. Ini nanti diakibatkan oleh apa? Nanti kita akan lihat di bawahnya ya. Terus yang kedua adalah ketulian. Ketulian ini tentunya sudah kehilangan kemampuan pendengaran yang sangat berat gitu ya. Jadi tetapi kedua-duanya ini masih bisa dibantu ya, teman-teman. Untuk anak-anak yang mengalami tunarungu ini sekarang ya, karena zaman semakin maju gitu kan, sekarang sudah bisa mendengar dengan alat ya. Ya dari dulu lah, dari zaman dulu, tapi sekarang alatnya bisa lebih canggih lagi ya. Seperti tadi kehilangan penglihatan ya. Teman-teman yang tunanetra bisa nggak kira-kira menggunakan gadget? Bisa. Kalau mereka tidak ada braille-nya di dalam gadget ini, mereka bisa dengan suara. Aku mau telepon Bu Wiwi, udah di-style itu suaranya. Calling Wiwi, calling Maisaroh, calling Yuyun, calling Warsini, itu bisa itu sekarang gitu ya. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Kalau untuk alat pendengaran tentunya ini sudah jauh-jauh tahun-tahun balak ya, ini udah ditemukan ya alat untuk pendengaran gitu. Tapi sekali lagi bahwa bagaimana kita akan tahu kita atau anak-anak kita ada yang tergolong tunarungu ini ya. Salah satunya kira-kira apa teman-teman? Pada waktu bisa dilihat usia dini atau balita ya, karena salah satunya kalau di timang-timang tidak ada respon ya. Jadi karena tidak mendengar, jadi tidak merespon gitu ya. Jadi ini salah satu
contoh indikator dari melihat dari usia dini atau sejak bayi, sejak lahir. Kita sudah melihat, oh kalau anak-anak tidak mendengarkan suara kita atau dia tidak memberikan respon apapun pada waktu kita ajak apa sih kalau bahasa Jawa kudang ya, Ciluba, ini namanya siapa, atau suara-suara dia tidak ada respon, itu salah satu indikator untuk anak-anak akan mengalami kehilangan pendengaran. Itu indikatornya salah satunya itu, ya. Tidak mampu mendengar adalah suatu kondisi ini indikator saya kok ada ya, ketutupan. Nah, tidak mampu mendengar adalah suatu kondisi di mana anak kehilangan kemampuan pendengarannya, baik yang bersifat permanen maupun sementara yang dapat mempengaruhi unjuk hasil. Ini sama, teman-teman sama. Jadi anak-anak yang kehilangan kemampuan pendengarannya pasti unjuk hasil kerjanya tidak bisa optimal, tidak bisa sama dengan anak-anak yang normal atau yang tidak mengalami gangguan. Teman-teman. Nah, penyebabnya ternyata teman-teman penyebab dari gangguan pendengarannya itu adalah salah satu ada infeksi. Nah, ini ada infeksi campak dari Jerman gitu ya. Terus ada namanya herpes virus ya, kena virus ya pada waktu kehamilan. Jadi selama kehamilan. Jadi kecacatan anak ya, baik itu penglihatan, pendengaran itu bisa pada waktu dalam kandungan ya, karena bisa jadi obat ya, ada obat. Jadi kadang ibu-ibu hamil, makanya ibu-ibu hamil itu bukannya dilarang ya, jadi dibatasi untuk mengkonsumsi obat-obatan ya, hanya mungkin kalau orang hamil itu vitamin, kalsium ya, kalaupun sedang mengalami sakit atau batuk atau pilek pun itu harus dengan resep dokter ya. Jadi dengan konsumsi obat pun ternyata bisa berpengaruh pada janin ya. Ini ada kekurangan oksigen sebelum saat dan sudah lahir ya, tidak hanya selama kehamilan tetapi saat dan sesudah lahir pun anak bisa mengalami gangguan pendengaran ya. Mungkin ada juga yang melahirkan itu namanya dijapit, itu apa namanya dijapit lahirnya itu ya, itu kalau terlalu keras juga nanti bisa mengganggu saraf-saraf otak. Terus ada lagi campak ya, cacar air, luka di kepala. Nah, ini juga terpapar oleh suara keras yang berulang-ulang. Teman-teman, makanya anak-anak juga harus kita perhatikan ya di ruangan kita gitu. Kalau anak-anak sering sekali mendengarkan suara-suara yang keras, ternyata bisa merusak merusak saraf-saraf yang ada di dalam telinga. Nah, ini juga akan mengakibatkan kehilangan pendengaran. Ya, tadi ada dua, secara yang ringan atau yang berat gitu. Ini teman-teman untuk kehilangan pendengaran. Terus yang sekarang, ternyata ada anak-anak yang sama ya teman-teman ya. Anak-anak yang mengalami kesulitan pendengaran tentunya akan mengalami kesulitan berkomunikasi atau berinteraksi ya. Karena belum tentu ya kita bicara. Nah, ini teman-teman, kalau sudah dideteksi secara dini, nanti ada alatnya ya, kita akan tahu bagaimana menanganinya, bagaimana memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami hambatan ini. Anak yang tuli, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, interaksi dan komunikasinya menjadi sangat jauh berbeda dengan anak normal. Ya, kalau berkomunikasi kalau tidak dengan alat tentunya tidak akan bisa. Kalau kita mau mengajak anak bicara dengan kesulitan berbicara, kita juga harus belajar apa, teman-teman? Belajar apa kira-kira? Bahasa isyarat. Kita harus tahu A, I, U, E, O, aku cinta padamu. Hanya bisa gini ya Bu sekarang ya, sarangio. Harus bisa sarangio gitu ya. Gitu. Terus yang kedua, secara kognitif berbeda dengan anak normal. Ya, menurut penelitian ternyata anak-anak yang mengalami kesulitan mendengar itu
menonjol di bidang matematika. Ini menurut para ahli ya, jadi sudah diteliti gitu. Di akademik lainnya dia akan tadi akan ketinggalan, tapi justru di bidang matematikanya ini akan menonjol sekali. Tapi luar biasa teman-teman, anak-anak kita yang ada di Wonosobo ya, di Don Bosco maupun yang di satunya yang perempuan bisa tuli, itu luar biasa, bisa memenangkan lomba tari tanpa padahal tidak mendengar. Coba Allah itu memberikan kelebihannya, subhanallah sekali. Pernah melihat tidak teman-teman? Pernah melihat nggak Bun? Pernah ya, luar biasa sekali anak-anak ini ya, anak dari Don Bosco dan yang di Dina Upakara. Dina Upakara ini mereka belajar menari, melatih belajar dan berlatih menari itu bisa gitu loh. Yang luar biasa anaknya atau gurunya ini? Dua-duanya ya. Gurunya juga harus bisa. Padahal gurunya guru normal ya. Bu siapa itu, guru tari Wonosobo yang terkenal? Mulyani. Siti Mulyani, Sri Mulyani, Bu Mulyani. Itu luar biasa sekali. Bisa membawa anak-anak di situ yang ada di Wonosobo ini ke kancah luar negeri ya, masuk sampai ke Asia gitu. Itu luar biasa sekali anak-anak seperti ini ya. Ya ini talentanya itu ada, tetapi bagaimana kita memfasilitasi dan memberikan kesempatan ya, tadi disampaikan setiap anak punya potensi gitu ya. Terus di bidang perilaku tentunya ini juga akan menghambat ya. Setiap orang, setiap anak yang mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya pasti akan mengalami kesulitan di bidang perilakunya ya. Kalau bisu tuli itu kan gimana ya teman-teman ya? Kalau bisu tuli itu kan tidak bisa mendengar. Bisu tuli ya, sudah bisu. Kenapa bisu? Kenapa tuli? Teman-teman, coba teman-teman jawab. Kenapa dia bisa bisu? Dan pasti kalau tuli pasti bisu. Kenapa teman-teman? Coba. Ayo yang bisa jawab. Ayo. Karena Kenapa kalau tuli itu kan dia ada halo, ini dengan Bu siapa ini? Bu Suratmi. Surahmi. Bukan, Bu. Bu siapa ini? Bu Retno. Oh, Bu Retno, monggo. Kenapa kalau mungkin 99% anak-anak yang tuli itu pasti bisu? Tuli kan tidak mendengar ya. Iya. Jadi kan otomatis dia akan punya gangguan dalam berkomunikasi. Dia sendiri tidak begitu jelas mendengar, katakanlah seperti itu, atau bahkan tidak mendengar. Otomatis dia untuk menyampaikan lagi saja kan kesulitan, gitu kan. Jadi pada akhirnya efeknya ya ke arah bisu gitu kan. Seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan saya kasih sarangeo buat Bu Retno. Kebetulan saya juga punya siswa yang seperti itu, Bu. Kemarin sempat. Oh, gitu ya. Nah, luar biasa sekali ini. Berarti tepuk tangan buat Bu Retno yang sudah melayani anak dengan gangguan pendengaran, gitu ya. Tepat sekali bahwa kenapa anak-anak yang rata-rata tuli itu pasti bisu. Betul sekali karena gini. Jadi ini saya jadi gini teman-teman, karena gini, tadi betul sekali, anak tuli tidak bisa bicara karena dia tidak pernah mendengar, tidak pernah mendengar suara apapun, ucapan apapun, jadi dia tidak bisa mengutarakan gitu. Jadi dia tidak akan bisa mengucapkan apapun. Ya, jadi kita beri dulu kemampuan bahasa reseptifnya, ya, kemampuan mendengar itu berarti dia akan lebih banyak dengan bahasa isyarat ya, dengan bahasa isyarat gitu ya, bahasa isyarat yang nantinya juga mungkin kalau Bu Retno ada kendala tidak, kemarin ada muridnya yang kesulitan mendengar ini, apa dipasang alat atau bagaimana? Kendala jelas banyak sekali. Secara ilmu saya kan tidak paham ya, saya tidak paham. Ketika kami berkomunikasi dengan orang tuanya, sama ibunya, memang saya sempat yang saya punya, saya tanya kenapa enggak ke SLB gitu kan, SLBB ya, kalau tunarungu kan SLBB, karena beliau ingin
anaknya tetap ada di sekolah yang normal, yang biasa, supaya untuk menggali cara dia bersosialisasi dan dia tuh pengennya anaknya setidaknya untuk ke normal sekali ya enggak bisa. Tapi pakai alat enggak, Bu? Ya, dia pakai alat pendengar. Alat pendengar hanya saja masih satu alat pendengarnya, harusnya 2, tapi dia masih 1. Jadi ya karena memang kami harus menerima, kami mendampingi sebisa kami. Paling seperti ini, Bu. Jadi ketika kami memberikan arahan kepada anak-anak yang lain, misalnya cukup sekali atau 2 kali lah gitu. Tapi dengan anak ini, kebetulan namanya Sena, itu saya harus setelah anak-anak yang lain sudah paham, saya dengan Sena saya ulangi lagi dengan bertatap muka lebih dekat, lalu saya lebih kepada artikulasinya ini lebih jelas, lebih keras seperti itu, lebih keras, lebih jelas, lebih dekat ke telinga juga gitu. Luar biasa, Bu Retno. Tapi kelebihan dia itu saya juga heran. Sekali saya menyampaikan katakanlah tugas bahasa mudahnya tugas gitu, dia nggak tanya lagi gitu loh. Kadang kalau anak-anak yang lain kan masih, oh ini seperti ini ya Bu, ini tadi apa, masih lupa gitu ya. Kalau dia tuh enggak gitu, saya makanya heran. Ada kelebihan lain gitu. Itulah kuasa Allah. Memberikan kelebihan kepada anak-anak yang mengalami hambatan-hambatan. Luar biasa, ini salah satu yang sudah dilakukan itu luar biasa sekali. Teman-teman, mungkin nanti gini, saya juga akan share kepada teman-teman, nanti bolehlah gitu kalau nanti teman-teman di lembaga ada yang mendapatkan atau ada anak-anak yang mengalami kesulitan atau hambatan-hambatan ini, mungkin nanti bisa kontak ke saya gitu nanti, atau nanti bisa teman-teman langsung kalau butuh alat-alat, insya Allah kita kebetulan kami di Pelangi Nusantara dan lembaga sosial gitu, jadi kita bisa bekerja sama dengan Balai Kartini ada di Temanggung. Jadi teman-teman jangan merasa saya nggak bisa, saya nggak tahu, jadi nggak diterima gitu ya. Nanti teman-teman bisa, insya Allah nanti setelah materi inilah kita bisa sharing lewat WA atau monggo nanti kalau mau sharing-sharing. Terima kasih Bu Retno untuk pengalamannya. Kita akan lihat, nonton video dulu ya, mudah-mudahan bisa diputar video ini. Karena teman-teman, salah satu hambatan kita, ini bukan hambatan karena kita mengalami salah satu menjadi anak yang ABK, tetapi hambatan karena virus corona ini kita harus belajar secara daring. Kalau hambatannya kalau sinyalnya nggak kuat, sinyalnya nggak kuat, terus kita tidak bisa mengoperasionalkan gadget kita tidak akan bisa seperti ini. Tapi luar biasa, kita dituntut untuk bisa IT. Oke, kita lihat videonya ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa saya. Bisa didengar suaranya, teman-teman? Tidak ada, Bu. Tidak ada suaranya. Bentar. Belajar bisa, menghafal teman-teman? Pancasila ya. Pancasila. Satu. Ketuhanan. Ulangi. Ketuhanan. Bukan kehutanan. Ulangi. Ulangi, ikutin Pak Unggul aja. Seliane Bu Ida gue. Siapa yang merasa ini, ada yang merasa seperti ini nih Pak Jati? Ikutin Pak Unggul aja. Ikutin Pak Jati aja. Ikutin dari pertama ya. Pancasila. Satu. Ikutin Pak Unggul aja ya. Duduknya.
Pancasila. Ya, mari. Ketuhanan. 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 Oke, teman-teman. Kira-kira si anak ini, si kecilnya Pak Jati ini, bullying namanya. Pak Jati. Menurut teman-teman, ayo partisipasinya. Kira-kira anak si ini siapa ini ya? Si Uco. Kira-kira si Uco ini mengalami keterlambatan dalam bidang apa ini kira-kira? Kemampuan apa? Grahita ya. Grahita itu kan tunagrahita. Tunagrahita. Kenapa bisa dibilang tunagrahita? Karena keterlambatan dalam berbicara. Keterlambatan dalam berbicara berarti oke. Bu Warisin ya ini ya. Iya. Oke. Tunagrahita, keterlambatan dalam berbicara. Oke, ada yang lainnya? Karena saya nggak bisa melihat semuanya ini di layar saya, karena saya lebih. Ada yang lainnya, teman-teman? Oke, betul sekali ya. Kita akan lihat selanjutnya bahwa si Uco ini ternyata mengalami gangguan belajar menghafal. Nah, tunawicara. Ya, kalau Grahita itu badan ya, tunawicara. Nah, teman-teman ternyata betul sekali ini ya. Jadi tadi kalau kita nanti akan lihat ya, indikatornya salah satunya adalah lidahnya nggak terlalu panjang, terlalu pendek gitu. Kalau saya termasuk sebenarnya saya itu termasuk anak berkebutuhan khususnya Pak Jati ya, Pak Jati ya. Karena lidah saya itu kalau bilang R itu nggak bisa begitu jelas. R gitu ya. Ada yang bisa lebih jelas gitu. Jadi telat apa cedal ya. Gitu. Jadi yang selanjutnya yang ketiga adalah penyebab terjadinya gangguan bicara atau berbahasa. Ini termasuk gangguan juga ya. Secara biologis, di mana masalah itu berkaitan dengan susunan saraf pusat atau struktur dan fungsi dari sistem di dalam tubuh. Jadi apa ya, tangnya, lidahnya gitu. Terus susunan kalau para ahli ya, susunan gigi pun itu bisa berpengaruh dalam pengucapan ya. Misalnya nih, langit-langit mulut tidak sempurna, lidah yang tebal dan pendek ya, seperti tadi ya. Si Uco ini tadi termasuk lidah yang pendek dan tebal. Jadi dia mengucapkannya itu kurang bisa jelas gitu. Si Uco ini nanti bisa dua gangguan, salah satunya ada tadi bahasa, yang kedua nanti adalah kemampuan kalau mendengarkan dia bisa mendengar ya, tapi mengucapkan kata apa tadi, ketuhanan menjadi kebolak-balik ya, itu nanti bisa masuk ke dileksia gitu ya. Jadi ini adalah gangguan berbahasa, artikulasi, gangguan artikulasi mengucapkan, gangguan suara berdampak pada hasil. Pasti tadi disampaikan bahwa kemampuan anak-anak yang mengalami hambatan itu pasti tidak optimal dalam hasil belajarnya ya. Terus kemampuan berbahasaan ini ada dua jenis. Teman-teman, kenapa di sini saya masukkan pertama adalah reseptif. Jadi ya kalau anak-anak untuk berbicara itu kan harus dirangsang dulu. Gitu. Jadi kalau ekspresif itu kemampuan berbahasa aktif anak ya. Jadi kita mulai dulu dari rangsangan kita sebagai seorang pendidik. Tentu kalau anak-anak yang mengalami, apalagi yang mengalami gangguan berbicara dan berbahasa, kalau kita tidak pancing dulu seperti tadi kan, ayo kita ikutin Pak Jati mengucapkan Pancasila, berarti dia mendengarkan dulu ya, memahami dulu gitu, baru nanti ekspresifnya adalah mengeluarkan ucapan-ucapan, mengeluarkan idenya, mengeluarkan keinginannya gitu, mengeluarkan emosinya gitu ya, itu ekspresifnya. Tetapi kenapa kalau kita utamakan yang reseptif adalah untuk memberikan dukungan dulu, memberikan stimulasi dulu gitu. Seperti tadi Bruno punya murid yang gangguan pendengaran.
dia tidak akan mau bicara, dia tidak bisa melakukan apapun kalau belum dipancing dulu gitu. Si anak ini tadi disampaikan Bu Retno, ini anak bisa melakukan sesuatu hanya dengan satu kali istilahnya instruksi gitu ya. Karena dia mendengarkan dulu, memahami. Bu Retno bicaranya mendekat ke telinga si anak gitu ya. Anak duduknya lebih dekat dengan kita, diucapkan dengan konsonan, dengan vokal, dengan mimik ya, ekspresi wajah. Nak, namanya tadi siapa namanya? Sea. Ya Bu Retno ya. Sea, hari ini kita mau menggambar ikan. Nanti setelah digambar kasih warna ya, itu mendekat. Itu reseptif. Oh, anak akan mengolah nih dalam otak. Oh, aku diminta menggambar ikan. Ikan kesukaanku, ikan apa? Terus aku kasih warna. Ya, ekspresinya bagaimana setelah ekspresinya anak-anak menggambar, itu bahasa ekspresinya. Setelah mengekspresikan dengan coretan, dengan gambar, tadi kan coret-coret ya Bu Retno ya, suka mencoret-coret dan coret-coretan. Anak bisa mengutarakan dengan ceritanya gitu. Ini kalau Bu Ida bilang, waduh Bu Ida kayak asesor saja gitu. Anak-anak mencoret-coret ya dari hasil asesor sejati ya Bu. Iya kan Bu Imi betul ya Bu ya. Jadi menstimulasi dulu ya dengan reseptif ya, anak memahami, mengerti, coret-coret ya Bu Imi. Setelah coret-coret menceritakan begitu. Gitu teman-teman, ini bisa dipahami ya. Jadi ini sambil terselubung ini. Modus ini. Nah, ini untuk gangguan berbicara bahasa. Anak-anak gagap ya. Jadi gagap, membeo itu termasuk gangguan Bu. Membeo itu termasuk gangguan ya. Gangguan mental itu nanti. Ada gangguan karena ikut meniru-niru ya. Itu teman-teman. Nah, ya ini yang selanjutnya tunadaksa. Tunadaksa itu gangguan yang keberapa ini tadi ya? Yang keberapa Bu? Ayo. Yang pertama penglihatan, yang kedua apa tadi? Yang kedua apa tuh? Pendengaran. Terus Tunawicara. Nah, sekarang adalah yang keempat adalah hambatan fisik ya, fisik atau disebut dengan kondisi tunadaksa pada umumnya. Hambatan fisik merupakan kondisi fisik yang terbatas atau adanya masalah kesehatan yang mengganggu gerak dan aktivitas seseorang. Nah, ini tadi bahwa hambatan fisik disebut dengan tunadaksa. Hambatan fisik dapat berupa masalah fisik dan gerak, yakni kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak dan rusak atau tidak mempunyai organ fisik untuk bergerak sebagaimana fungsinya. Teman-teman, kira-kira menurut teman-teman, tunadaksa ini terbawa dari lahir atau cacat bawaan atau bisa cacat setelah dia lahir. Menurut teman-teman gimana? Cacat fisik ini bawaan atau cacat setelah lahir? Bisa dari bawaan, Bu. Bisa dari bawaan. Keduanya ya. Bisa sesudah lahir. Oke, siap, sepakat, setuju semua ya. Kenapa cacat sejak lahir? Ya, kenapa cacat sejak lahir? Karena selama hamil pembentukannya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Kita jangan bilang ya kalau kita belajar teori teman-teman. Ini kan kita belajar teori, belajar ilmu. Kalau cacat, jangan sampai bilang wis dikersakake Gusti Allah. Semua iya. Semua itu anak-anak yang mengalami kecacatan atau hambatan ya, atau namanya cacat, kehambatan atau apa teman-teman, gangguan gitu ya, gangguan fisik itu kalau kita jauh takdir Jawa iya, tetapi ternyata itu kalau Pak Kartono menyampaikan apa Bu Bibi, Pak Jati, Pak Kartono menyampaikan 100 hari pertama kelahiran anak. Ya, jadi sejak lahir itu bisa mengakibatkan kecacatan, ya, karena tadi ya konsumsi obatnya, makanannya, gitu ya, karena kebetulan
kami pernah punya klien atau punya anak asuh ya, anak asuh itu cacat otak ya, cacat otak itu namanya apa? Lumpuh ya, lumpuh total. Itu karena selama hamil ibunya hanya lebih banyak mungkin 75% ke atas ya, 75% itu mengkonsumsi mie instan. Jadi lahir dalam kondisi cacat ya. Terus kedisiplinan ibu hamil memeriksakan kandungannya secara rutin itu juga bisa melahirkan anak dengan kondisi yang cacat. Itu teman-teman. Ya, jadi benar-benar selama 1000 hari pertama nutrisi itu harus kita berikan kepada janin kita, kepada balita kita. Gitu. Nah, teman-teman ini juga lihat sekali ya, jelas sekali bahwa kelainan fisik itu adalah disebabkan oleh bawaan. Nah, teman-teman pernah melihat ya, jadi telapak kaki yang lurus, ada juga anggota tubuh yang berlebihan atau yang kurang ya, pernah ya, kita mungkin yang apa itu jari ya, jarinya lebih dari 5 ya, itu juga termasuk cacat dari lahir gitu. Nggak mungkin cacat bawaan ya. Tidak mungkin cacat setelah lahir ya, kalau kelebihan atau kekurangan apa namanya anggota tubuhnya gitu ya. Jadi ada yang tidak punya lengan, pembentukannya tidak sempurna ya. Istilahnya memang di dalam selama kehamilan itu pembentukannya tidak sempurna. Banyak yang menyebabkan hal itu ya. Terus nah sekarang ada lagi polio. Polio ini teman-teman, alhamdulillah kan sekarang di Indonesia sudah tidak terlalu banyak ya untuk anak-anak lahir dalam kondisi kaki kecil satu ya, namanya polio tuh. Dan ini bisa dialami anak-anak setelah lahir. Kenapa? Karena panas tinggi ya. Ya, itu karena panas tinggi itu bisa. Jadi teman-teman juga kita kepada orang tua murid juga kita ternyata juga harus jadi kader posyandu atau kader KB ya, untuk memberikan masukan pada orang tua gitu ya. Jadi memperhatikan 1000 hari pertama bagaimana pembentukan janin di dalam kandungan gitu ya, apa perlu yang diperlukan, nutrisi apa yang dibutuhkan gitu agar anak nanti tidak terlahir cacat ya. Terus penyebab lainnya seperti gangguan neurologis dan lingkungan yang menyebabkan cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini memang di Indonesia masih termasuk tinggi ya, dan ini memang untuk menangani anak-anak cerebral palsy ini membutuhkan biaya sangat luar biasa gitu. Dan kita lembaga untuk menerima anak-anak seperti ini akan kesulitan karena benar-benar lumpuh otaknya, lumpuh total gitu, tidak bisa apa-apa. Ini yang seperti ini adalah nih ini adalah anak yang saya kasih panah ini, yang saya panah ini adalah anak asuh kami ya, yang dari usia sekarang sekitar 8 tahun hanya bisa tergeletak seperti ini ya. Jadi kemana-mana harus digendong, dan alhamdulillah kemarin sudah kami tanyakan yang itu sudah mendapatkan bantuan kursi roda gitu ya. Terus kalau yang di luar negeri sekarang teman-teman, kalau teman-teman melihat informasi atau di IG ya, itu alat-alat untuk anak yang dengan cerebral palsy ya, dengan kelumpuhan total ini, atau ada yang lumpuh kakinya, anak-anak ini tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, itu sekarang alatnya sudah luar biasa banyak sekali. Nah, teman-teman, memang ini alat mahal. Kalau teman-teman punya nanti peserta didik yang mahal seperti ini, teman-teman bisa minta dibantu nanti di Balai Kartini Temanggung. Di sana ada tempat untuk namanya bukan rehabilitasi, tempat apa sih kalau kita latihan terus apa sih namanya? Apa teman-teman kalau tempat untuk melatih anak-anak yang itu terapi. Terapi. Ya. Ada tempat terapi. Itu semua terapi untuk semua yang mengalami gangguan tumbuh kembang, baik itu busi tuli, baik itu lumpuh kakinya atau polio, itu di sana ada semua. Dan mereka di lembaga Kartini Balai Kartini ini memungkinkan juga untuk memberi kita minta bantuan alat-alatnya gitu. Itu. Jadi ini memang kalau orang tua yang punya anak mengalami gangguan fisik, terutama ada cerebral palsy, ini memang orang tua yang luar biasa
kesabarannya, fisiknya, ya, terus mentalnya juga itu. Karena ini anak-anak seperti itu sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah kita tidak bisa berikan apa-apa lagi, kecuali maksudnya untuk seperti anak-anak yang bisi tuli, untuk anak-anak yang gangguan penglihatannya, ini udah hanya bisa memberikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan saja. Ada terapinya, ada, hanya untuk dia itu leher aja sudah bisa tegak gitu. Kecuali orang yang luar biasa kayanya, jadi beli seperti ini kursi roda yang bisa untuk penegak lehernya, penegak kakinya, untuk ngikat tangannya, itu memang luar biasa. Jadi ya, kita sebagai seorang pendidik atau lembaga nantinya kalaupun ada anak seperti ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan kebahagiaan sedikit untuk anak-anak, diajak anak-anak ini, anak-anak yang seperti ini memang kadang tidak connect ya, tidak connect, tapi dia masih punya apa namanya, punya apa ya namanya ya, ini ya, jadi punya kebahagiaan gitu ya. Ini kalau kita lihat kan dia karena terbiasa distimulasi ya, dirangsang memang dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan cara yang khusus ya tadi, dengan karena ini anak-anak yang karakteristiknya khusus ya harus diberikan layanan khusus juga. Itu teman-teman. Terus gangguan fisik lainnya karena setelah lahir ya ada amputasi, ada retak, ada terbakar itu ya. Jadi anak-anak, kalau masih anak-anak ada ya, anak-anak sekarang ya, ini contoh saudara saya sendiri anak SD ya, bikin mercon gitu, dia pakai paku, obat mercon digesekkan ke paku, terjadinya apa teman-teman? Gesekan meledak lah, akhirnya amputasi gitu ya, diamputasi itu salah satu cacat fisik gitu. Nah, untuk kami pun Pelangi Nusantara pernah menerima jadi fisik ya, jadi polio. Nah ini teman-teman, kita kadang karena kadang orang tua itu kebetulan setiap tahun kami ada ya, jadi dari yang cacat mental itu jadi dia tidak punya apa ya, empati, dia tidak punya perasaan, dia tidak pengendalian diri kurang gitu. Kalau dia keluar ruangan dia selalu makan, apapun yang ada dia temui, mau obat dia makan gitu ya. Terus salah satu cara untuk kita menangani anak-anak seperti itu adalah dia diberikan satu ruang yang di dalamnya tidak ada apa-apa gitu. Kalau dia butuh satu mainan ya kasih mainan yang besar gitu ya, yang tidak bisa kecil-kecil, yang dia, karena kita tahu pembiasaan dia seperti makan gitu. Pernah sekali waktu saya menata makanan untuk anak-anak semuanya makan bersama gitu, dan si anak ini ada di dalam ruangan itu. Apa yang terjadi teman-teman? Ambilin tuh, cimitin semua itu makanan. Yang mau buat mana diambilin semua satu-satu gitu. Waduh, jadi ini memang kita harus tahu kalau kita punya anak yang seperti mengalami gangguan ini, kita harus memahami betul karakteristiknya bagaimana, cara menanganinya bagaimana, tentunya kerjasama dengan orang tua. Terus ya tadi ya, kita juga punya jejaring gitu ya. Kalau di Wonosobo itu kebetulan kemarin kami juga punya anak yang seperti gangguan mental ya, terlahir dari ibu yang mengalami gangguan mental. Ternyata itu berpengaruh kepada anak, bukan karena turunan ya. Kenapa? Karena konsumsi obatnya. Ya, konsumsi obatnya bukan karena keturunan terus lahir dari wong edan itu mesti edan enggak gitu. Karena gangguan jiwa. Jadi dia konsumsi obatnya gitu. Akhirnya anak ini mengalami seperti itu. Saya coba bawa ke karena di Wonosobo SD eksklusi adalah di Pak Beni ya. Apa itu namanya? Agape. Ternyata di sana lebih banyak anak yang mengalami gangguan mental seperti Down syndrome, autis gitu. Jadi berbeda dengan ini. Sudah saya bawa ke sana, saya melihat ya, kami berdua yang membawa anak itu melihat survei di sana, observasi di sana, ternyata anak ini nggak bisa di situ gitu ya. Terus kami bawa ke rumah sakit di RSU Wonosobo itu ada namanya untuk kita bisa ketemu dengan psikolognya, kita konsultasi di sana gitu. Memang ini anak ternyata mengalami gangguan dalam tanda kutip kejiwaan gitu karena obat gitu ya, karena obat gitu. Jadi teman-teman, jejaring itu perlu ya untuk menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus ini gitu. Teman-teman sudah ada yang pernah jejaring dengan lembaga lain khususnya untuk anak-anak yang mengalami hambatan?
Ada nggak yang pernah menerima murid terus pernah melakukan jejaring dengan lembaga yang menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus? Ada nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah gitu. Jadi kalau di lembaganya ada, itu ya usahakan nanti kalau kita kan belum memahami sekali gitu, ya belum memahami sekali gitu, cara menanganinya itu kita butuh konsultasi dengan ahlinya gitu. Di Wonosobo salah satunya adalah AKP, terus juga ada kalau Busi Tuli juga bisa ke Don Bosco atau yang di Dina Pakarti, atau bisa juga teman-teman bisa langsung ke RSU. Karena ada layanan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut, mungkin ada pertanyaan di sini sampai di gangguan fisik, teman-teman. Pak Jati nanti saya diingatkan ya kurang berapa menitnya Pak Jati nggih. Kalau wis ngomong lali waktu biasanya. Nah, ini sekarang selanjutnya gangguan lagi Bu Ida. Berapa menit? 15 menit. Ya. Berarti 18 menit lagi. Sekalian sama diskusi enggak apa-apa. Ya, siap. Ya. Oke teman-teman, yang selanjutnya dengan gangguan perkembangan mental. Nah, ini tadi saya sampaikan ya. Gangguan mental ini ternyata nanti ada yang dalam artian mental itu bisa plus bisa minus. Jadi menurut American Association on Mental Retardation mendefinisikan anak dengan keterbelakangan mental adalah anak-anak yang memiliki fungsi intelektual di bawah rata-rata secara bermakna, terlihat memiliki kesulitan dalam perilaku adaptif yang dimunculkan melalui kesulitan membuat konsep, keterampilan sosial, dan praktek perilaku adaptif. Dan terjadi pada rentang usia perkembangan yaitu di bawah 18 tahun. Ya, ini dialaminya dari anak baru lahir, anak dalam kandungan sampai dengan 18 tahun. Gitu. Ya. Nah, ini tadi sama ya. Ini tidak usah kita bahas lah. Jadi anak-anak yang mengalami bahas sedikit. Anak-anak yang mengalami kecacatan atau hambatan ya dalam tumbuh kembangnya, ternyata memang 100 hari pertama ya saat prenatal adalah selama kehamilan ya. Ini ada Down syndrome ya. Itu ternyata dialami saat prenatal sebelum kehamilan ya. Saat kehamilan, terus saat prenatal dia terjadi selama atau ketika setelah melahirkan, ya ini juga bayi-bayi prematur itu bisa juga mengalami gangguan mental. Terus kalau orang bilang ada ya kehabisan air ketuban karena dia minum air ketuban itu juga bisa. Terus yang selanjutnya setelah melahirkan itu bisa mengalami kerusakan otak ya. Itu teman-teman. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat seluruh dunia ini di seluruh dunia ini atau di Indonesia atau di kita saja di Indonesia atau di Wonosobo, anak-anak Down syndrome itu kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri utamanya? Halo? Wajahnya datar, Bunda. Wajahnya datar. Terus apalagi? Mirip ya? Bukan saudara, bukan saudara kandung, bukan tetangga, tapi bisa mirip semua kalau Down syndrome itu. Karena ternyata terbentuk dari kromosom bayi lahir dengan ekstra kromosom. Jadi kelebihan kromosom ternyata mengakibatkan gangguan mental dan fisik ya kan. Kalau anak Down syndrome itu kan fisiknya juga secara fisik juga kelihatan sekali ya, apalagi saraf-saraf otaknya itu juga berpengaruh. Jadi kalau Down syndrome ini ternyata ada tingkatannya. Yang pertama adalah Down syndrome yang ringan, IQ-nya 50-70% dalam 70, yang sedang memiliki IQ 25-50, yang berat adalah 25-25 ke bawah. Kalau teman-teman mau melihat ini ya, anak-anak di kita di daerah kita, teman-teman bisa datang di AKP, itu ada di sana. Anak-anak seperti ini. Jadi bagaimana anak-anak bagaimana luar biasanya guru-guru SD inklusi di AKP ini melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus khususnya di Down syndrome gitu ya. Terus yang selanjutnya ada lagi kalau di mental tadi ya, ini mental tuh
lambat belajar itu ternyata juga mental learner. Kalau orang Jawa bilang apa Bu? Kalau kita kasih tahu, kita kasih pelajaran, orang mudeng-mudeng apa? Kita bilang bocah orang mudeng-mudeng itu harus berkali, berulang kali, diulangi lagi gitu ya. Makanya Pak Jati tuh seneng istrinya tuh seorang guru karena ayo ulangi lagi. Tapi bukan slow learner ya Pak Jati ya, gitu. Kalau guru kan gitu Bu, ayo ulangi lagi. Jadi suami kita seneng gitu. Kalau dokter kan enggak, ini tidak boleh gitu kan. Jadi salah satunya tadi Down syndrome ya, untuk yang kesulitan yang keterlambatan mental ya, itu ada Down syndrome, ada lambat belajar atau slow learner. Terus selanjutnya kita lihat ada ada spektrum autis. Nah, ternyata autis itu pun ada tingkatannya teman-teman. Ya, ada tingkatannya. Nanti kalau ini sebenarnya kalau kita bisa kegiatannya ada luring itu luar biasa nih. Nanti kalau pas micro teaching gitu kan harus ada nih anak-anak yang di dalam kelas ada anak-anak ABK salah satu, wah ini kalau praktek gurunya jadi autis. Ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini nanti kita juga tidak bisa langsung teman-teman mengejas atau memvonis oh ini anak autis, ini beraktif ya, karena kita punya namanya tools atau alatnya untuk mendeteksi anak ini termasuk autis, anak ini hyperaktif, atau anak ini mengalami gangguan lainnya gitu ya. Karena hari ini kita masih di kelas dasar, jadi kita masih pengenalan. Nanti kan kita kalau sudah di kelas lanjut, kita akan mengenal tentang atau mengenal atau mengisi ya. Kalau Bumi bilang nanti ada KPSP itu ya, kalau di tumbuh kembang standar 1 nanti ada KPSP-nya ya. Apa sih KPSP itu? Ada namanya kuesioner screening perkembangan anak. Kita akan tahu anak-anak ini termasuk normal atau ada mengalami penyimpangan. Terus nanti ada KMEE itu ya. KMME itu ada namanya kuesioner masalah mental. Nah, anak-anak ini termasuk mengalami penyimpangan mental atau tidak, termasuk autis atau tidak gitu, nanti ada alatnya, ada toolsnya, ada formnya apa ya, oh si anak ini termasuk memahami tidak tentang warna, tentang angka gitu ya. Nah teman-teman, untuk gangguan emosi tidak selalu bersama dengan autis. Nah ternyata ada tingkatannya. Yang pertama inatensi. Inatensi itu adalah sulit fokus, perhatian, atau mengikuti perintah. Jadi anak-anak ini tidak bisa matanya kemana-mana, otaknya kemana-mana ya. Ini namanya inatensi, ini termasuk gangguan juga. Nah ini hiperaktif luar biasa, aktif dan sesuatu yang tidak tepat dan tanpa tujuan. Nah teman-teman juga perhatikan, anak-anak yang aktif belum tentu hiperaktif ya. Anak-anak yang aktif belum tentu hiperaktif ya, karena nanti anak-anak hiperaktif ini adalah anak-anak yang sibuk dengan dirinya sendiri ya, termasuk ya yang tidak bisa mengalami gangguan dalam bersosialisasi gitu ya. Tapi kalau anak aktif itu anak-anak yang luar biasa, anak yang aktif itu karena kalau kita bilang anak yang aktif itu bisa bilangnya apa? Teman-teman bilangnya apa? Anak nakal. Ya enggak teman-teman? Padahal anak nakal itu anak yang banyak akalnya gitu. Tapi kalau kita kan sebagai guru biasanya cah nakal ya, apalagi sebagai orang tua, cah nakal ya. Padahal anak-anak ini aktif, rasa ingin tahunya tinggi gitu. Tapi banyak anak yang bertanya, anak-anak yang banyak bertanya, kita bilang cerewet gitu ya. Padahal justru ini HOTS-nya berjalan, high thinking order-nya itu berjalan gitu. Dia mau bertanya itu luar biasa sekali, kemampuan bahasa ekspresinya itu muncul gitu. Ini dia bicaranya jadi asesor ini. Terus yang selanjutnya yang paling ini adalah impulsivitas, tidak mampu menahan diri. Nah, teman-teman ini juga anak-anak yang autis ini sensitif sekali gitu. Bisa dia itu lemah, sensitif sekali. Bisa jadi dia tidak sama sekali sensitif gitu ya. Dia kadang tidak peduli dengan lingkungannya, kadang dia sangat
sensitif itu berarti dia tidak boleh kecolek sedikit pun gitu. Jadi kalau anak-anak yang autis, hiperaktif, kecolek sedikit, kalau dia yang sensitif dia akan istilahnya langsung berontak gitu ya. Jadi apa namanya, pengendalian dirinya itu kurang sekali. Ya, bentuk gangguan emosi lain yang sering dialami oleh anak adalah kecemasan, ketakutan, fobia, stres, gangguan mood, dan mungkin trauma. Nah, ini teman-teman juga harus memperhatikan kalau anak-anak ada, kebetulan saya ada murid satu ya, kalau ke sekolahan itu, datang ke sekolahan itu, dia diantar ibunya. Sampai di depan pintu gerbang, dia mesti harus selalu minta diantar. Saya tanya, kenapa? Kan kelasnya di depan situ. Dia selalu bilang, aku takut, aku takut. Nah, ini juga kita harus melakukan intervensi. Ya. Jadi jangan takut, nggak usah takut, banyak guru gitu ya. Tetapi di balik itu, kita harus melakukan intervensi. Kita menggali anak itu kenapa bisa merasa takut kalau sendiri. Kita tanya kepada orang tuanya, gitu ya. Ini salah satu solusinya gitu. Jadi untuk yang lebih mendalami nanti kalau sudah lanjut ya teman-teman ya. Jadi jangan berhenti di dasar saja ya teman-teman ya. Harus dilanjut gitu. Karena kalau dilanjut nanti kita akan bisa lebih memahami lagi gitu ya. Habis lanjut nanti mahir. Habis mahir langsung PCP. Semangat teman-teman. Karena ini waktunya. Nah, semangat. Nah, teman-teman, nanti teman-teman juga bisa melihat di LMS-nya. Di LMS-nya itu apa sih gangguan-gangguan apa yang akan dialami oleh anak-anak yang spektrum autis. Di sana kalau teman-teman yang sudah buka ada gambar seperti ini. Siapa yang sudah buka? Pak Jati sudah buka, Pak Jati? Ya, jadi interaksinya juga terganggu, komunikasinya juga terganggu, perilakunya juga terganggu, ketidaksesuaian dalam bermain ya. Kalau nih ada gambar mobil-mobilan. Kalau anak-anak yang lain, anak yang normal, dia bermain mobil-mobilan gimana, Bun? Kira-kira gimana kalau anak-anak bermain mobil-mobilan? Dia kan gini, mobil-mobilan, ngeng, tabrakan gitu kan? Ya normal nih. Tapi kalau anak-anak dengan autis ini tidak, Bun. Dia bisa disebut balikkan, dia bisa diterbangkan, dia bisa apa gitu ya. Ini. Terus anak-anak ini yang autis ini itu berperilaku rutin ya, sulit beradaptasi dengan perubahan rutinitas, ada perilaku yang khas dan diulang. Teman-teman kebetulan yaitu tadi saya disampaikan Pak Jati ya, sudah melalang buana, bukan melalang buana. Kebetulan saya jadi guru TK itu, tapi saya sampai belum jangan curhat deh, jangan curhat deh. bukan tempatnya untuk curhat. Saya nanti aja Pak Jati saja. Saya jadi guru TK itu dari 95 sebenarnya, tapi di TMT saya dari 94, tapi di TMT saya 95. Saya pernah punya murid gitu ya. Pernah punya murid itu dia termasuk autis karena kita sudah orang tuanya sudah konsultasi, kita sudah sharing, jadi anak-anak yang mendaftar sudah mengisi namanya biodata yang isinya ada pembiasaan anak dari lahir sampai dengan anak usia 5 tahunnya. Tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, imunisasinya lengkap atau tidak. Nah, anak ini sebenarnya autis. Jadi setiap pagi dia belum mau masuk kelas kalau belum ketemu 10 gurunya. Kalau dia belum salaman, itu setiap hari dia lakukan itu. Jadi kita akan merubah anak-anak yang autis ini sulit sekali karena dia untuk melakukan perubahan itu susah gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di chat, bukan di chat. Teman-teman bisa lihat di LMS-nya nanti akan ada gambar seperti ini ya, karena saya juga sudah buka gitu ya. Itu teman-teman, kita lanjut lagi ya, nanti kita diskusi. Nah, ini juga tadi teman-teman yang tadi disampaikan ada kognitifnya. Ini sekarang kognitifnya. Yang tadi di pagi, di awal ada yang tentang menulis ya. Jadi ternyata anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan kognitif ya, itu mengalami namanya mengalami gangguan kemampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca. Itu pasti ya kalau kognitifnya. Terus ada namanya kemampuan menulis atau disgrafia, bukan menggambar.
menulis itu bisa tadi gimana menulisnya teman Bu siapa ya tadi ya? Yang di awal itu yang bahasa tapi dia nulis. Coret-coret apa ya tadi ya? Ada ya tadi ya? Yang jadi ini mengalami gangguannya adalah kognitif, disgrafia. Dia akan menulis, kesulitan menulis adalah kalau dia menarik garis lurus itu kesulitan. Terus menulis kalau anaknya harus di kertas yang ada garisnya gitu, tidak bisa menulis di buku yang polos gitu. Padahal kalau kita rata-rata ya anak-anak usia dini ya, khususnya dia 2 atau 4 tahun, kita memberikan buku kan yang tidak bergaris dulu ya teman-teman ya. Tetapi kalau ini tidak bisa menulis kalau tidak di buku yang ada garisnya. Dia tidak bisa menulis di buku yang polos atau buku gambar tidak bisa gitu. Itu ternyata termasuk kelainan atau hambatan. Terus mengeja matematika, mengeja dan matematika. Dalam artian ini namanya diskalkulia, kalkulator ya. Anak-anak ini kesulitan untuk mengenal lambang-lambang dalam matematika. Apa saja Bu? Sama dengan ya, penjumlahan sama dengan pembagian itu tanda bagi lebih besar lebih kecil, itu anak-anak sulit sekali untuk mengenal perbedaan itu. Anak-anak kadang kalau sudah SD nih, anak-anak kita tuliskan ya, guru SD kan biasanya sudah mendikte ya soal ya, anak-anak 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Anak-anak yang mengalami diskalkulia ini akan kesulitan membedakan tanda pengurangan, tanda perkalian, tanda penambahan, itu akan sulit sekali. Terus angka, membedakan angka 2, angka 5 itu ya, terus angka 9, angka 6 itu kesulitan sekali. Ya, itu namanya diskalkulia. Terus kesulitan belajar membaca, disleksia. Pernah mendengar anaknya Deddy Corbuzier itu siapa ya, teman-teman? Rasya. Ya, pernah dengar itu. Deddy Corbuzier. Itu Aska. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar membaca itu belum tentu akan terlambat dalam hasil belajarnya. Tetapi bagaimana kita memberikan stimulasi, kita memberikan rangsangan, kita memberikan layanan, kita memberikan fasilitas untuk anak-anak bisa mengikuti. Ya, membaca itu mengejanya itu bolak-balik ya. Kayak tadilah kita belajar termasuk gangguan berbahasa atau disleksinya nih. Belajar menyambung cerita bersambung gitu ya. Itu termasuk ternyata aku termasuk ya. Gitu. Ini kalau anak-anak yang mengalami kesulitan belajar membaca itu termasuk baca huruf ya. Kira-kira huruf apa teman-teman? Kalau anak-anak kita, murid-murid kita TK, TKB, huruf apa aja yang biasa terbolak-balik? Huruf B dengan huruf C. B dengan P, terus P dengan Z. P dengan Z. K I dengan L. K dengan T. Lah saya sudah. Nah, satu lagi. Ya, ada dengan P, dengan D, apalagi Bu? I dengan L. L dengan I. L dengan I ya. Itu untuk membedakan mengalami kesulitan ya. A dengan G bisa ya. Itu bisa seperti itu. Ya, pada waktu menyusun kalimat juga seperti itu. Itu namanya disleksia. Tetapi sekali lagi bagaimana kita sebagai seorang pendidik tahu bagaimana nanti cara menanganinya ya. Jadi nanti teman-teman ikut yang lanjut ya. Promosi Bu Wi tak promosikan gitu ya. Nah, termasuk juga gangguan persepsi, kerusakan otak, fungsi minimal otak. Teman-teman, ini jadi kerusakan otak pun bisa diakibatkan setelah kelahiran. Ya, kita lanjut lagi karena waktunya juga sudah Alhamdulillah. Ini yang adzan punya siapa ya? Saya. Karena dengan suara adzan jadi kita berhenti dulu atau punya pewarisin karena saya belum nih, kalau saya nanti nggak bisa di ini pewarisin bisa di ini sebentar ya di unmute gitu. Nah gitu. Karena kalau kita menunggu suara adzan nanti suara adzannya akan masuk semua karena setiap kecamatan, kelurahan, desa, RT RW itu terpautnya
1 menit gitu. Nah, yang terakhir adalah bakat istimewa. Ternyata anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih, ya, anak-anak yang memiliki kemampuan lebih dari kemampuan lainnya itu termasuk dalam anak berkebutuhan khusus, ya, baik itu secara intelektualnya, akademisnya, ya, ini termasuk dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau di Indonesia yang paling tinggi EQ, ya, skor EQ-nya 130 itu anak jenius. Orang jenius itu siapa, teman-teman? Pak Habibie. Nah, tepat sekali. Pak Habibie, dia itu EQ-nya luar biasa, tidak hanya secara intelektualnya saja, tapi secara spiritualnya, emosionalnya, kepemimpinannya itu luar biasa, istimewa. Itu termasuk. Apakah teman-teman punya murid seperti ini? Ya, nanti ada indikatornya. Teman-teman namanya pakai tools, ya, pakai alat, ya, yang bisa mendeteksi tumbuh kembang anak gitu, ya. Nanti ada namanya alatnya GPPH, ya, jadi ada namanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Itu ada nanti formnya yang perlu dicek. Oh, ini anak hiperaktif, anak yang istimewa, anak yang gangguan mentalnya atau Down syndrome, itu ada alatnya. Gitu teman-teman. Ya, ini berkaitan dengan, kita akan lihat sekarang sambil mendengarkan adzan sambil nonton video nih teman-teman, nggih. Nah, kita akan lihat ini. Dan sama kakak mau pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran. Kenapa pengen jadi pemadam kebakaran? Membantu orang. Membantu orang. Teman-teman, monggo teman-teman monggo untuk memberikan sharingnya dengan pemutaran video ini. Apa yang bisa lihat? Yang bisa dilihat oleh teman-teman, oleh siapa namanya tadi, lupa saya kan. Abdul. Siapa namanya, Bu? Abdul. Nah, apa yang dialami oleh si Abdul ini? Apa saja? Kalau tadi kita sudah mempelajari, sudah mengenal tentang anak berkebutuhan khusus, kira-kira si Abdul ini mengalami keterhambatan apa saja? 1, 2, 3 atau hanya 1 saja? Tunawicara. Tunawicara. Tunadaksa. Tunadaksa. Ya, terus apa lagi? Teman-teman lihat gak penglihatannya? Iya. Gangguan penglihatan. Nah, gini. Setelah lihat ini, kita sudah mengenal tentang macam-macam anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak ABK. Nah, si Abdul ini mengalami banyak hal, ya, mengalami dari kecacatan fisik, ya, terus dalam hal penglihatan, bahasa, ya tadi, tetapi secara mental, ya, otaknya kira-kira mengalami kehambatan tidak? Bu Merita, suaranya masih ditutup. Mboten, Bu. Tidak, ya. Nah, ini yang perlu kita nanti setelah ini, kenapa tadi disampaikan Pak Jati, bagaimana teman-teman lembaga ini menjadi lembaga yang mau dan mampu melayani anak-anak seperti ini. Ini contohnya. Si Abdul ini tidak dimasukkan di sekolah khusus, ya, tadi seperti yang Bu Retno itu sudah dianjurkan anaknya masuk di sekolah SLB, tetapi tidak mau. Nah, lembaga SD yang di sekolahnya si Dul ini mau menerima. Bagaimana sikap teman-temannya?
menerima gitu ya. Jadi peran guru, peran orang tua sangat utama sekali. Orang tua tidak malu mengantarkan anak ke sekolah. Lembaga sekolah bisa menerima anak seperti ini. Terus memberikan pemahaman kepada peserta didik lain untuk bisa menerima sidul ini. Ya, itu betul sekali Bu Merita. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi. Nah, karena kita mau menjadi, kenapa teman-teman kita ya ini tadi kenapa kita harus kalau saya gerakkan langsung nih. Nah, teman-teman, mengapa guru harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi dan memahami ABK? Ya, tadi sudah disampaikan semua anak punya potensi. Ya, teman-teman, semua anak punya potensi. Anak-anak ABK ini untuk bisa tumbuh kembang atau mengembangkan potensinya harus difasilitasi, harus distimulasi, dan harus optimalisasi. Memfasilitasinya bagaimana? Harus sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu. Kira-kira kalau teman-teman mau memfasilitasi tidak? Kira-kira memfasilitasi bisa tidak, teman-teman? Insya Allah. Nah, tentunya dengan yaitu untuk bisa memfasilitasi, menstimulasi, mengoptimalisasi, tentunya teman-teman harus punya jejaring, tidak bisa bekerja sendiri, ya, punya mitra gitu untuk menjadi sekolah inklusi gitu, sekolah yang sekarang kan ada nama sekolah berkualitas, lingkungan belajar berkualitas menuju sekolah PAUD HI. Nah, ini layanannya seperti ini, harus menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, PAUD Inklusi adalah suatu lembaga yang penyelenggara layanannya ramah dan terbuka untuk memberi kesempatan bagi semua anak-anak usia dini tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus untuk belajar secara bersama-sama di tempat yang terdekat dengan anak. Nah, teman-teman, saya bacanya cepet-cepetan ini karena nanti setelah ini kita mau diskusi. Ini slide 2 slide terakhir kayaknya, kalau tidak salah. Jadi teman-teman, setelah kita mengenal, tadi kita sudah mengenal ABK, terus kita akan menjadi PAUD inklusi, ya teman-teman harus memfasilitasi, harus menstimulasi, harus mengoptimalisasi, juga harus melakukan jejaring, ya. Nah, ternyata bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang ABK ini? Tentunya tetap memperhatikan seperti kemarin teman-teman sudah mendapatkan ya dari Pak Pimen ya, prinsip pembelajaran di PAUD ya, ada 10 gitu. Jadi tetap memperhatikan prinsip pembelajaran anak usia dini ya, walaupun anak-anak ini mengalami hambatan, mengalami kesulitan, tetap kita harus memberikan pembelajaran melalui bermain ya. Kita rangkum menjadi 4 saja. Kalau ini kan 10 untuk yang normal. Yang 4 ini adalah cara menerapkan 10 prinsip pembelajaran pada anak ABK. Belajarnya tetap melalui bermain. Bahan pendukung kegiatan main yang menarik menurut kebutuhan semua anak. Jadi untuk anak-anak yang mengalami gangguan bahasa, teman-teman salah satu harus punya cermin. Punya cermin nggak, Bu? Iya, karena berbahasa itu kan anak harus selain kita berhadapan-hadapan dengan anak itu kita ngajak bicara lewat cermin. Jadi penirukan A, I, U, E, O, aku. Nah, anak akan melihat gitu ya. Itu fasilitas yang simple kalau anak dengan bahasa gitu. Kalau dengan pendengaran, ya kita memfasilitasi apa? Anak didudukan di paling depan, dekat dengan kita gitu. Kalau sudah gangguan pendengaran dulunya di belakang, apa yang terjadi teman-teman? Anaknya enggak itu apa-apa. Ya, anaknya tidak dapat apa-apa. Ya, beri kesempatan semua anak terlibat dalam bermain dan bermain bersama. Ya, jadi teman-teman jangan mendiskriminasikan. Oh, bocah kira krungu, oh bocah itu nggak bisa berjalan gitu ya. Karena saya pernah mempunyai anak yang tidak bisa berjalan. Jadi pada waktu mendaftar anaknya tidak dibawa, Bu. Langsung mendaftar, langsung kita terima, bayar, kayak kwitansi, kasih seragam. Pas hari hanya sekolah kita kaget semua, Bu. Anaknya ngesot, Bu. Teman-teman semua tidak bisa jalan. Terus apa yang kita lakukan? Bukan masalah kemampuan intelektualnya yang kita utamakan layanan, tetapi bagaimana anak itu bisa mandiri, anak itu bisa berjalan, anak bisa mengurusi sendiri.
kita belajar Bu, kita ajari anak-anak itu, si anak itu namanya Dava, itu dorong kursi Bu, untuk bisa berjalan. Pertama belajar berdiri dulu, pegangan meja. Yang kedua diajak jalan, ditutur ya, ditate gitu ya. Terus yang mendorong meja. Lama-lama dua guru berhadapan, anak suruh lari dari guru, suruh jalan dari guru satu ke guru satunya. Lama-lama anak melayu dewe Bu. Alhamdulillah sekarang anaknya luar biasa aktifnya setelah bisa berjalan. Dan ini kemampuan inteligensinya luar biasa. Sekarang anaknya sekolah di SD-nya Pak Umar itu apa Pak? Bu Wiwi? Eseklap, SD Eseklap itu. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi tetap harus memberikan kesempatan untuk anak-anak yang ABK ini dengan teman-teman yang normal. Memotivasi dan memberikan dukungan ini yang utama. Jadi anak-anak yang mengalami keterlambatan atau ada menghambatan gitu ya, atau penyimpangan, itu harus diberikan motivasi yang kuat, tidak hanya kepada anaknya saja, tetapi kepada siapa teman-teman? Kepada siapa teman-teman? Tidak hanya kepada anaknya saja kita memberikan motivasi dan dukungan, terutama adalah kepada orang tuanya. Ya, jangan sampai orang tua merasa malu, minder mempunyai anak-anak yang mengalami keterlambatan. Ya, jadi kita harus dukung orang tuanya bahwa anak ini membutuhkan sosialisasi, membutuhkan kegiatan bermain bersama temannya, gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mewujudkan lembaga menjadi lembaga inklusi, ya, itu teman-teman. Terus, nah, Ciluba, kira-kira ini wajahnya siapa ya, anak yang mengalami gangguan apa ini? Oke, kita sudah kenalan dengan dengan ABK ya. Jadi memang kita belum bisa mengulas lebih banyak lagi karena ini masih di kelas dasar. Tetapi oke, kita masih ada waktu untuk kita sharing Pak Jati. Kayaknya waktu untuk diskusinya bisa di ruang kolaborasi saja. Oh ya, nah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdiskusi lagi di ruang kolaborasi ya teman-teman. Tapi teman-teman harus perhatikan di situ ya, di dalam LMS itu ada belajar mandirinya. Terus ada tugas individu juga ya. Nanti kalau tugas individu yang sudah saya lihat itu, nanti teman-teman memang harus kalau di lembaga teman-teman ada satu anak yang memang mengalami, itu bisa diambil dari lembaga panjenengan. Tetapi kalau tidak, bisa ambil di lembaga lain atau tetangga atau siapa saja ya, itu nanti teman-teman bisa download di situ. Seperti itu teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, kenalan ini bisa berlanjut lagi. Tidak hanya di sini, tapi nanti kita bisa luring ketemu langsung. Jadi kelihatan siapa di antara kita yang termasuk ABK. Ternyata saya. Nah, ini yang satu ABK sudah muncul nih. Saya mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau sharing ini ada satu dan lain hal kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ada satu hal yang juga kurang bisa dipahami karena sekali lagi salah satu kendala kita untuk belajar daring ya seperti ini. Kadang suaranya hilang, kadang sinyalnya lari-lari kemana gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop screen ya Pak Jati biar bisa foto bersama. Pak Jati, suaranya Pak Jati. Terima kasih sekali yang sudah menyampaikan materinya, berbagi pengalaman, berbagi kisah dan sebagainya. Insya Allah menginspirasi kita semuanya. Mohon maaf ini juga pas barengan dengan pengajian keluarga ya, itu saya rada rame. Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan ABK, bahwa dulu ini kami pernah ada satu siswa, sebenarnya saya sudah mengalami beberapa kali, tetapi gini, bagaimanapun juga yang namanya anak kita mempunyai sisi yang sebenarnya luar biasa. Itu dia pernah karena di tempat kami dulu ada semua guru tidak ada yang paham apa yang diucapkan tidak ada yang paham.
mungkin yang lebih paham tapi ngomong apa sih itu mungkin saya karena setiap hari setelah saya paham ketika ada teman yang misalnya izin maka dia dengan bahasa dia, Pak Jati itu kenapa kok pulang dulu, oh Pak Jati itu kenapa kok, dan sebagainya, ingin tahunya lebih ternyata. Maka ketika namanya yuk moga-moga besok kamu yuk gitu. Maka apapun itu kita sebagai pendidik maka monggo lah kita maksimalkan pelayanan kita terhadap anak-anak. Harapan sih tidak hanya anak perguruan khusus guys, tapi Allah memberikan ujian program khusus maka kita maksimal. Kasih 100 hari Pak. Iya. Dan saya juga ada siswa, jadi orang tuanya dua-duanya bisa. Tetapi ternyata apa, anaknya normal biasa dan tidak ada kendala. Maka ini menjadi penyemangat bagi kita, apapun itu kita berikan pelayanan yang terbaik untuk anak. Dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikian untuk pertemuan kita atau virtual kita pada siang sampai sore ini. Mohon maaf tadi kita agak mundur untuk pelaksanaannya. Besok hari Senin karena hari efektif kita lebih tepat jam 3. Semoga nanti disiapkan untuk di LMS-nya begitu tugas individu, kemudian refleksi dan lain sebagainya, sehingga besok kita termasuk membaca modul 4 ya. Besok kita siapkan sehingga besok ketika tatap muka virtual kita sudah siap. Dan insya Allah besok kita bertemu dengan anak. Tidak lagi insya Allah. Insya Allah. Pak Jati posisi di mana nih Pak Jati, kok suaranya agak mabur? Oke, ini posisi tapi tempat kakak kita tinggal nomor untuk di laptopnya untuk record dan sebagainya ya, sehingga ini masih agak terkendala. Baiklah ibu sekalian, kita tutup untuk pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum moderator, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih sekali Bu Ida. Sampai bertemu. Saya nunut tak foto dulu ya. Iya, Bu Ida. Tak fotoin Bu Wiwi. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya dibuka semua, saya fotoin ya Bu Wiwi ya. Bu Mai, ayo Bu Mai buka layarnya. Senyum. 1, 2, 3. Gede banget di sini. 1, 2, 3. Lihat ya. Nanti dulu yang satu belum Bu, baru satu layar. Bertemu besok. Apa? Layar satunya ya. Ya, layar satunya tak foto gitu. Kasih, assalamualaikum. Izin. Besok nak isar kan tak ada lagi.
Mohon izin kami tutup ruang ini. Oke, matur nuwun. Ya kirain udah lift belum toh. Yang lift yang satunya, wis tekan rumah mana? Loh, emang aku buat 2, Pak. Kenapa? Tadi saya kan ini tak tinggal di rumah. Di terus nanti dengan non Mbak pas tak tutup gitu. Pas pengajian keluarga. Ya wis. Tapi berarti krungu akhir mesti jelas dari rumah Bu Ida.